Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman dari Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang temperatur lingkungan kerja dan pengendalian. Nah, temperatur lingkungan kerja. Dalam keadaan normal, setiap anggota tubuh manusia mempunyai temperatur berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal dengan suhu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar tubuh. Tetapi, kemampuan untuk menyesuaikan diri tersebut ada batasnya, yaitu bahwa tubuh manusia masih dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar. Jika perubahan temperatur luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin. Dari keadaan normal tubuh, menurut hasil penelitian, untuk berbagai tingkat temperatur akan memberi pengaruh yang berbeda. Keadaan tersebut tidak mutlak berlaku bagi setiap karyawan karena kemampuan beradaptasi tiap karyawan berbeda. Tergantung di daerah berbagai karyawan dapat hidup. Nah, selanjutnya kelembapan di tempat kerja. Kelembapan adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, biasanya dinyatakan dalam persentase. Kelembapan ini berhubungan atau dipengaruhi oleh temperatur udara. Dan secara bersama-sama antara temperatur, kelembapan, kecepatan udara bergerak dan radiasi panas dari udara tersebut akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya. Suatu keadaan dengan temperatur udara sangat panas dan kelembapan tinggi akan menimbulkan pengaruh panas dari tubuh secara besar-besaran karena sistem penguapan. Pengaruh lain adalah semakin cepatnya denyut jantung karena semakin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Dan tubuh manusia selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan antara panas tubuh dengan suhu sekitarnya. Siklus udara di tempat kerja tanaman merupakan menghasil oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan secukupnya, oksigen di sekitar tempat kerja ditambah dengan pengaruh secara psikologis akibat adanya tanaman di sekitar tempat kerja. Keduanya akan memberikan kesejukan dan kesegaran pada jasmani. Rasa sejuk dan segar selamanya bekerja akan membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat lelahnya setelah bekerja. Di tempat kerja, salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Tidak dikehendaki karena kebisingan terutama dalam jangka panjang. Bunyi tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalahan komunikasi. Bahkan menurut penelitian, kebisingan yang serius bisa menyebabkan kematian karena bekerja membutuhkan konsentrasi. Maka suara bising hendaknya dihindari agar pelaksanaan bekerja dapat dilakukan dengan efisien hingga produktivitas bekerja meningkat. Ada 3 aspek yang menentukan kualitas suatu bunyi yang bisa menentukan tingkat gangguan terhadap manusia, yaitu 1. Lamanya kebisingan, 2. Intensitas kebisingan, 3. Frekuensi kebisingan. Semakin lama
telinga mendengar kebisingan akan semakin buruk akibatnya. Di antaranya pemandangan pada semakin berkurang, pendengaran dapat semakin berkurang. Nah, selanjutnya gerakan mekanis di tempat kerja. Gerakan mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis yang sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh karyawan dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Getaran mekanis pada umumnya sangat mengganggu tubuh karena tidak teraturannya, baik tidak teratur dalam intensitas maupun frekuensi. Gangguan terbesar dapat suatu alat dalam tubuh terdapat apabila frekuensi dalam ini beresonansi dengan frekuensi dari getaran mekanis. Secara umum, getaran mekanis dapat mengganggu tubuh dalam halnya yaitu 1. Konsentrasi bekerja. 2. Datangnya kelelahan timbulnya. 3. Beberapa penyakit diantaranya karena gangguan terhadap mata, saraf, pendengaran darah, otot, tulang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya bau-bauan di tempat kerja. Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja. Dan buah-buahan yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi kecapean penciuman. Pemakaian air conditioning yang dapat merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang mengganggu di sekitar tempat kerja. Nah, selanjutnya tata warna di tempat kerja. Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataan, tata warna tidak dapat dipisahkan dengan penataan dekorasi. Hal ini dapat memaklumi karena warna yang mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain. Karena dalam sifat warna dapat merangsang perasaan manusia. Nah, selanjutnya dekorasi di tempat kerja. Dekorasi pada hubungannya dengan tata warna yang baik. Karena itu dekorasi tidak punya berkaitan dengan hasil ruang kerja saja, tetapi berkaitan juga dengan cara mengatur tata letak, tata warga, perlengkapan, dan lainnya untuk bekerja. Selanjutnya musik di tempat kerja. Menurut para pakar, musik yang nadanya lembut sesuai dengan suaranya, waktu dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang karyawan untuk bekerja. Oleh karena itu, lagu-lagu perlu dipilih dengan selektif untuk tempat kerja akan mempengaruhi konsentrasi kerja. Nah, selanjutnya keamanan di tempat kerja. Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman, maka perlu diperhatikan adanya keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di tempat kerja dapat memanfaatkan tenaga suatu petugas keamanan, yaitu satpam. Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. Udara di sekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan telah tercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segar adalah adanya tanaman di sekitar tempat kerja. Nah, selanjutnya pengendalian. Menurut panas lingkungan kerja dengan penerapan teknologi pengendaliannya yaitu stop cooling, 2. Ventilasi atau cross ventilation atau draft, 3. Mental shielding, dan 4. AC.
Nah, adapun cara menurunkan suhu dengan memakai sebagai berikut: memakai jaket yang tebal, membuat alat pemanas, dan meminum minuman yang hangat. Nah, adapun untuk pengamanan. Adapun cara untuk mengatasi sebagai berikut: pindahkan korban ke dalam ruang yang dingin. 2. Basahin tubuh korban dengan pakaian basah. 3. Basahin kompres dingin. 4. Untuk keram pijat otot yang terkena. Dan yang terakhir, rujuk atau pertolongan ke medis. Nah, adapun sumber yang kudapat adalah sebagai berikut. Oke, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.